para pemirsa Suyanto.id, ketemu dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kali ini kita mengundang tokoh pendidikan, pengamat pendidikan, praktisi pendidikan, dan akhir-akhir 10 tahun terakhir ini beliau menjadi konsultan perhubungan ya. Jadi siapa dia? Beliau adalah Ki Darmaning Tias. Beliau juga tokoh dalam Taman Siswa. Nah, kita akan berbicara mengenai persoalan guru. Karena guru kita sejak merdeka belum pernah ada roadmap mengenai guru. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan supaya Anda selalu mendapat video dari Suyanto.id. Kalau YouTube ini, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Teguh Heriwiono MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darmaning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto dan Mas Teguh. Ya, oke. Dan apa kabar, Mas? Baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga juga Prof. Yanto meskipun sudah lama tidak komunikasi. Ya. Kita pernah dalam satu forum yang Iya, ketika mendapat penghargaan dari Wakil Presiden Tri Sutrisno, masih ingat saya. iya, 97 ya. Ya, 97. oke, Ya, Mas. ya, Kita kan baru saja menyelenggarakan Hari Guru. ya. Kabarnya Hari Guru akan dengan mengundang artis yang ratusan juta honornya. Tapi guru honornya hanya 150.000 per bulan. Honor guru honorer itu diterimakan 3 bulan sekali. Mungkin masih ada yang 150. Gimana jenengan memandang persoalan ini? Apa yang dilihat masalah fundamental pada sistem guru dan kinerja guru saat ini? Gimana, Mas? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional gitu. Meskipun pagi-pagi saya dapat WA dari Pak Mukodas bahwa kok Hari Guru sepi gitu ya. Jadi rupanya tidak banyak orang yang peduli soal Hari Guru gitu. Itu juga menandakan bahwa masyarakat mungkin tidak terlalu peduli dengan nasib guru, lebih kalah hiruk pikuknya dengan kasus Palestina Israel dan Pilpres gitu. Ya. Ini saya kira persoalan yang menarik juga gitu. Nah, saya nyambung yang disampaikan Prof. Yanto tadi bahwa memang kalau saya baca teks-teks masa lalu itu sepertinya memang kita belum pernah punya roadmap soal guru itu, sehingga katakanlah seperti saat ini ketika kita mengalami yang saya sebut krisis guru PNS itu juga sebagai dampak dari tidak adanya roadmap terhadap guru gitu, bagaimana pengembangannya. Sebetulnya pada saat Pak Fasli Jalal menjadi Dirjen GTK dulu, kebetulan saya pernah mengikuti rapat-rapatnya, sepertinya sudah dirancang ya semacam roadmap jangka pendek lah, bagaimana mensiasati adanya krisis guru akibat dari guru yang mengalami pensiun secara massal dan bertahap sejak 2012 gitu. Nah, tapi tampaknya sampai sekarang itu tidak dijalankan. Bahkan sekarang hampir-hampir tidak mengenal lagi atau ada pengangkatan guru PNS, tetapi sangat sedikit gitu. Nah, itu saya kira yang menyebabkan kita bahkan 5 tahun lagi menurut saya guru-guru di Indonesia itu akan didominasi oleh guru-guru honorer dan guru P3K. Jadi guru PNS-nya akan semakin kecil gitu. Nah, solusi pemerintah memang mengangkat guru P3K
Tetapi kan kita semua tahu bahwa guru P3K itu sebetulnya solusi darurat, ya, solusi jangka pendek, tidak bisa menjadi solusi permanen gitu. Solusi permanennya adalah guru PNS gitu. Nah, kenapa saya eh, menekankan soal guru PNS karena memang beda dalam arti baik input maupun statusnya gitu. Artinya kalau guru PNS itu otomatis dia akan melalui tes terbuka termasuk mereka yang belum honorer, sedangkan P3K ditekankan pada guru-guru honorer. Itu inputnya. Lalu statusnya kalau guru PNS itu statusnya jelas lah. Kalau tidak melanggar ketentuan undang-undang ASN yang berat itu rasanya tidak akan dipecat gitu. Tetapi kalau guru P3K itu nasibnya memang eh, rentan. Sewaktu-waktu kontraknya bisa tidak diperpanjang. Kalau menurut eh, pimpinan ini tidak kooperatif, tidak bisa dikoordinir dan sebagainya gitu. Artinya meskipun kalau dilihat dari undang-undang ASN mungkin kesalahannya abu-abu, tetapi kontraknya bisa dipecah. Nah itu yang menurut saya menyebabkan eh, guru P3K itu merupakan bukan solusi yang tepat. Ya, Dari dan segi kesejahteraan juga beda gitu loh. Hak-hak yang dimiliki oleh guru P3K itu terbatas pada gaji saja gitu. ya, dia nggak menerima pensiun dan pengangkatan P3K yang sudah dijalankan pemerintah ini pun kan juga eh, mengundang polemik, ya Mas. Jadi Ya, sudah direkrut dan rekrutnya itu saya kira menurut saya kok merugikan swasta, pendidikan swasta, baik itu taman siswa, NU, PGRI dan juga sekolah-sekolah Katolik itu kira ribuan, puluhan ribu guru mau eksodus ke negeri. Padahal swasta itu juga memiliki peran yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Gimana menurut panjenengan? Dan itu ada yang belum diangkat, Mas. Sudah nyatakan lulus, tapi tidak diberi apa itu bukan keputusan pengangkatan dan tidak ditempatkan. Dan mereka itu terkatung-katung sudah meninggalkan pos yang lama, nggak juga belum ada di pos baru. Kasihan juga kan itu. Gimana, Mas? ya ini saya kira juga kebijakannya itu yang nggak clear ya. Jadi kalau kita ingat pada masa awal kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, dia kan mengatakan akan mengangkat 1 juta guru P3K, ya, dan itu ditargetkan 1 tahun selesai. Tetapi kan ternyata sampai hari ini juga belum selesai. Nah, dari mereka yang sudah terseleksi, itu memang benar banyak yang belum diangkat. 2 minggu lalu saya bertemu dengan guru dari Maluku Utara, dia lolos seleksi P3K tahap pertama, Ya, tapi baru ditempatkan di SMP negeri itu Juni tahun 2003 kemarin. 2023 maksudnya. Iya, jadi padahal dia ikut seleksi di tahap pertama. Tahap pertama itu kan 2020 ya, Ya. gitu. Nah, itu baru ditempatkan 2 Juni kemarin, Juni 2023. Artinya apa? Artinya memang banyak mereka yang sudah dinyatakan lolos, tapi belum ditempatkan. Dan ya itu memang merugikan semuanya. Baik yang sekolah yang ditinggalkan, eh, guru-guru yang bersangkutan maupun keluarganya. Dan padahal kan mereka biasanya juga mengalami keterbatasan mengakses sumber daya ekonomi. Satu. Dan dua, yang menjadi protes dari teman-teman guru P3K ini adalah masa kerja mereka itu dihitung nol, gitu loh. Jadi berbeda dengan guru PNS. Kalau guru PNS itu dia masa kerjanya akan memperhitungkan
pengabdian mereka. Ya. Tapi guru P3K itu sama sekali enggak gitu. Jadi ketika diangkat ya masa kerjanya nol. Sehingga Oh, mereka itu dianggap tidak berpengalaman. Nah ini saya kira persoalan mengapa P3K juga tidak begitu menarik bagi pemerintah daerah. Karena mereka juga merasa ya ini solusi sementara saja gitu. dan bahkan ini Nah, Mas, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu misunderstanding. Gitu. Jadi sinkronisasinya kurang baik. Dulu awal-awalnya P3K itu kan janjinya itu dibayar oleh pemerintah pusat. Tapi nyatanya ternyata tidak. Jadi pemerintah daerah itu enggan membuka formasi. Sehingga banyak yang tidak di itu tadi, tidak ditempatkan itu. Lebih-lebih sekarang disusul oleh PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2. Ini juga skemanya adalah ASN P3K. Ini juga banyak keluh kesah karena ya harus bersaing ketat lagi. Padahal sudah pendidikannya berdarah-darah juga meninggalkan pos lama. Banyak keluh kesah sebetulnya. Nah, ke depan guru itu bagaimana? Apakah PNS itu mempunyai kualitas menurut Mas Darmaning Tias? Apakah P3K itu no problem misalkan? Karena itu bedanya P3K itu ya ASN sama dengan PNS minus pensiun. Pensiunnya nggak dikasihkan. Tapi eh, perlakuannya mirip. Gimana menurut Mas Darmaning Tias? iya, pertama soal misunderstanding. Ya, saya bertemu juga dengan teman-teman di daerah. Memang ada misunderstanding seperti itu. Tetapi teman-teman di Kemdikbud meyakini bahwa eh, gaji untuk calon-calon guru P3K itu konon kabarnya sudah dikirimkan melalui DAU, gitu ya. Hmm, Cuma masalahnya adalah Kemdikbud tidak berani duduk bersama dengan pemerintah daerahnya, gitu. hmm, Nah, selama tidak pernah terjadi duduk bersama, tapi hanya saling ibaratnya melempar di belakang, memang sulit untuk dibuktikan mana yang benar, gitu. hmm. Nah, menurut saya memang perbaikan pertama adalah komunikasi dengan pemerintah daerah. Jadi kebijakan mengenai guru itu sebaiknya diselesaikan bersama-sama dengan pemerintah daerah, gitu. Ya, ya, Nah, ya. Ya, terkait dengan apa PPG, sebetulnya itu kan eh, gagasan lama ketika sudah undang-undang guru kan. hmm, Jadi sebetulnya waktu itu sudah jelas bagaimana menyiapkan calon-calon guru yang baik gitu. Itu kan melalui PPG. Waktu itu kan eh, gagasannya eh, untuk mereka yang dari ilmu-ilmu murni, PPG-nya ditekankan pada didaktik metodik. Untuk yang dari LPTK, pendidikannya lebih ditekankan kepada penguasaan kompetensi ilmu-ilmu murninya. Kan begitu sebetulnya. Harapannya setelah lulus PPG itu bisa diangkat menjadi PNS. Nah, kalau sekarang mereka harus bersaing di P3K, memang ini ya saya pahami kalau mereka bisa kecewa gitu ya. Karena loh, untuk apa saya ikut PPG susah-susah kalau kemudian saya hanya ikut eh, P3K dan itu pun juga harus bersaing dengan mereka yang belum mengikuti PPG gitu. Jadi sebetulnya PPG itu dulu kan karena itu kan juga zaman Pak Yanto di dalam ya, saya ikut pembahasannya juga gitu. Itu dirancang untuk ibaratnya semacam tiket ya, menjadi oke. guru PNS yang profesional Ya, gitu. Itu sudah ya, jelas gitu ya. loh. Ya, oke lah. Baiklah, Mas. Saya kira kita Ya, sudah memberikan inspirasi baik kepada para pesaing di P3K, para mahasiswa PPG yang prajabatan sudah lulus, dan juga guru honorer, dan juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kata panjenengan tadi duduk bareng itu memang penting. Karena kalau diberikan ke DAU,
dan itu tidak di-earmark bahwa dari DAU itu ini adalah gaji guru. Wah, itu pemerintah daerah itu juga bisa saja menerjemahkan Ya, yang lain. Ya, itu yang terjadi. Oke lah, Mas. ya, Saya kira kita harus mengakhiri ini karena waktu dan ya. Allah minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, Mas ya. Dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Terima kasih atas Ya. kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.